sehingga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, yang kita diberikan waktu untuk bisa menjalankan sholat beribadah, sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Kita berikan waktu luang untuk bisa mengikuti kajian ba'da subuh pada pagi hari ini, insyaallah. Yang pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan guru kita Al-Ustadz Fahmi Irhamsah MPD CBD, yang akan menyampaikan ya kitab Sirah Nabawiyah Al-Mubarak Furi. Insyaallah nanti pada pagi hari ini kita akan bahas di bab agama bangsa Arab, insyaallah. Akan disampaikan nanti sampai suruk. Ya, insyaallah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan setelah penyampaian materinya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ustaz bersiap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam kita, ustadz kita, guru kita. Yang kita hormati, kita muliakan para pengurus DKM yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jemaah Masyiral Muslimin, jemaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas, yang semoga tiap langkah kita dari rumah kita menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita, yang semoga dengan senantiasa kita mengkaji sirahnya, menjalankan sunnah dan menjauhi larangan-larangannya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema besar kita hari ini adalah agama bangsa Arab. Cuma saya mengambil spesifik pada pembenturan jahiliyah dengan hanifiyah. Jadi jahiliyah ini akarnya di mana? Hanifiyah ini akarnya di mana? Karena ini yang kemudian membuat mengapa dakwah tauhid itu akhirnya harus dikembalikan ya di jazirah Arab. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dilihat, pertama saya ingin kita merefleksikan dulu bahwa agama-agama yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu sebetulnya sama nggak? Hah? Sama nggak? Sama, Pak. Agama Islam. Hanya saja syariatnya berbeda. Tapi inti ajarannya, bahwa ajarannya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu sama. Ini harus clear dulu. Namun seringkali memang seiring berjalannya waktu mulai terjadi penyimpangan. Orang-orang Bani Israel yang mendakwahkan kan Nabi juga. Nabi Musa, Nabi Isa, gitu ya. Nabi Daud dan seterusnya.
nabi-nabi dari keturunan yang puncaknya itu nanti pada Yakub bin Ishak alaihi salam, nabi-nabi Bani Israel, yaitu mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seiring berjalannya waktu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, Al-Quran merekam bahwa orang-orang Bani Israel itu sering membunuh nabi mereka tanpa hak. Bayangkan, nabi dibunuh, coba. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka seringkali membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Yang kedua, mulai menambah-nambahkan dalam urusan ibadah. Yang tadinya hanya menyembah kepada Allah saja, tiba-tiba mulai mereka menyembah Uzair, mulai menyembah sapi, dan seterusnya. Jadi terjadi penyimpangan dari agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi kepada Bani Israel. Akarnya karena kitab-kitab selain Al-Quran tidak dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Jadi kita harus beriman, Pak. Taurat, Zabur, Injil dari Allah, bukan? Dari Allah, Pak. Hanya saja karena Allah tidak menjaga seketat Allah menjaga Al-Quran, kitab-kitab terdahulu sangat rawan diselewengkan dan diubah serta diganti. Kalau Al-Quran, insya Allah tidak akan ada yang bisa ngubahnya, Pak. Saya ada kisah nyata ini, Pak, di pesantren dulu. Ada santri, dia setoran. Wa iz yarfa'u Ibrahimul. Dia bilangnya wa iz yarfa'u Ibrahima. Sama ustadznya tegur Ibrahimu. Ibrahima, Ustaz. Debat Ibrahimu dengan Ibrahima. Ternyata coba ambil Quran deh. Dia ambil Qurannya, ternyata Qurannya dia Ibrahima. Karena apa? Cetakannya itu kan dhammah ya. Jadi yang kelihatan cuman fathahnya aja, kurang nekuk dikit. Jadi itu kurang coreknya gitu, Pak. Kurang buletan. Sama ustaznya kasih tahu ini yang benar nih, Ibrahimu. Karena harusnya memang dhammah. Akhirnya diadukan ke percetakannya itu. Karena mungkin entah tintanya habis atau di situ salah. Lihat, Pak. Bukan huruf, bukan kalimat, Pak. Satu tanda baca. Ya. Ibrahimu jadi Ibrahima langsung ketahuan. Bukan huruf. Bukan, apalagi huruf, Pak. Apalagi huruf. Tanda baca saja langsung ketahuan. Karena Al-Quran yang hafal banyak. Ini, Pak. Maka inilah yang terjadi. Kemudian terjadi banyak penyimpangan pada agama-agama Bani Israel. Termasuk juga pada agama-agama yang Nasrani misalnya. Abad keempat terjadi perpecahan. Yang satu menyatakan mengangkat Nabi Isa, mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, yang lainnya menolak. Ini kan awal penyebab pecahnya Romawi Barat, Romawi Timur. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya bagaimana kondisi Arab pada waktu itu? Sebelum ke Arab, kita kondisinya Indonesia dulu coba, Pak. Abad ke-7 di Indonesia, udah ada agama apa aja, Pak? Abad ke-7 di Indonesia ada agama apa, Pak? Sudah ada agama Hindu. Hindu itu masuk ke Indonesia abad ke-4. Kerajaan Kutai Kertanegara. Nanti kemudian Tarumanegara dan seterusnya. Jadi sudah ada tradisi baca tulis. Ya, sudah ada tradisi baca tulis karena sudah ada yupa dan seterusnya. Maka Nabi SAW ini abad ke-7. Artinya pada masa itu memang sudah ada tradisi baca tulis. Sudah ada tradisi baca tulis. Dan di Arab, di Mekah itu di sampingnya seringkali ada perlombaan musabaqah dalam pembacaan syair-syair di dekat-dekat Ka'bah. Nah, secara umum tauhid mulai digantikan. Kalau oleh Al-Mubarakfuri disampaikan awal munculnya itu dari Amru bin Luhai kalau di Mekah sendiri.
Amr bin Luhai ini salah satu tokoh Mekah, Pak. Salah satu tokoh Mekah yang sangat gemar berbuat baik. Jadi rajin bersedekah, membantu orang gitu ya. Sangat baik. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Namanya Amr bin Luhai. Dan dia peka terhadap urusan-urusan masyarakat ya kota Mekah pada saat itu. Namun kemudian suatu saat Amr bin Luhai ini pergi ke Syam. Dia tahu bahwa Syam ini adalah tempatnya Ahlul Kitab. Tapi abad-abad itu mulai ada penyimpangan. Jadi di Syam ada Ahlul Kitab yang mulai menyembah berhala. Jadi kalau kita melihat Sirah Nabawiyah, berhala itu awalnya, Pak, dibangun bukan buat disembah. Berhala itu, patung-patung manusia itu awalnya dibangun untuk mengingat kebaikan orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu yang baik-baik, ya karena sudah meninggal dunia, untuk mengenang dia, maka dibuatkanlah patung. Kemudian orang-orang menganggap, inilah orang baik, inilah orang baik. Lama-kelamaan orang kalau ada keinginan dia mendekati patung itu. Kemudian akhirnya menjadi ritual. Patung itu kemudian menjadi disembah. Nah pertanyaannya, apakah cara menyembahnya sama? Enggak. Dikatakan oleh Mubarak Furi bahwa di Arab Saudi sendiri, di Mekah dan di kota-kota di sekitarnya pada saat itu, cara menyembah patungnya beda-beda. Ada yang ngiterin patungnya, ya. Ada yang megang-megang patungnya, ada yang ngasih makan segala macam. Cara menyembahnya tidak sama karena tidak ada syariat. Tidak ada tata cara yang dicontohkan bagaimana cara menyembah patung gitu. Jadi pokoknya beda-beda cara menyembahnya. Enggak standar. Ya, jadi patung itu awalnya seperti itu, Pak. Nah, Amr bin Luhai kemudian pulang sambil membawa berhala Hubal. Jadi Hubal dibawa dari Syam. Hubal itu dibawa dari Syam ke Mekah, ditaruh dalam Ka'bah. Kemudian orang nanti sering masuk ke dalam Ka'bah dan menyembah Hubal itu. Ini awal-awal penyimpangan di kota Mekah yang kemudian kita kenal dengan istilah pagan. Jadi pagan itu penyembah berhala. Jadi hati-hati ya. Ini bangun patung nih. Di saat ini dibangun patung mungkin kita masih ngerti ini cuma patung biasa saja. Tapi kita nggak tahu beberapa abad setelah kita nggak ada misalnya, apakah patung itu masih menjadi patung biasa? Atau jangan-jangan patung itu kemudian bergeser. Jadi tempat ibadah gitu. Jadi yang diibadahi atau disembah. Nah kemudian karena Ka'bah ini adalah pusat, karena kita tahu agama Nabi Ibrahim itu mengajarkan haji. Jadi haji ini sudah berabad-abad sebelum Nabi Muhammad hadir, sudah ada syariat haji itu, Pak. Maka orang-orang pergi ke Mekah, tiba-tiba ada berhala nih. Ada tambahan dari ritual haji. Kemudian nanti tanah-tanah di sana dibawa oleh orang ke kampungnya masing-masing. Dari tanah-tanah itu dibangunlah berhala-berhala baru. Jadi dari Mekah tadinya gak ada apa-apa, dibawa Hubal dari Syam. Kemudian tersebarlah ke berbagai tempat. Karena orang datang ke Mekah pada saat itu terinspirasi ada berhala. Akhirnya masing-masing bawa. Kemudian tersebarlah banyak berhala. Tapi nama-nama berhalanya beda-beda. Karena biasanya diidentikan dengan tokoh atau orang yang disegani. Jadi jangan mau, Pak, kalau kita dibikinin patung ya, Pak. Takutnya kemudian lama-kelamaan disembah-sembah. Ya, hari ini lagi rame nih mau dibangun patung tokoh nasional ya, sekian triliun. Yang nolak juga banyak juga. Ya memang ditakutkan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Karena memang agama ketika terjadi penyimpangan ya susah untuk diluruskannya lagi. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka ini kondisi yang pertama secara umum. Ajaran tauhid berganti atau bercampur dengan penyembahan terhadap berhala. Walaupun sisa-sisanya masih ada. Haji, kurban, tawaf, itu masih ada.
Ya, inilah yang kemudian dikenal dengan ajaran Hanifiyah. Ajaran yang merujuk pada ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Orang-orang yang Hanifiyah itu menolak menyembah berhala. Ya, orang-orang yang Hanifiyah menolak menyembah berhala. Nah ini ya, yang kedua tadi penambahan. Mulai ada berhala di sekeliling Ka'bah. Berhala itu cukup banyak dulu di sekeliling Ka'bah. Kalau saya tidak salah ketika Fatu Mekah dihancurkan itu ada sekitar 360 berhala. Saya jadi berpikir waktu itu mungkin 360 itu sehari satu kali ya. Kan satu tahun tuh, Allahu a'lam. Tapi ketika dihancurkan, para ulama bilang ada sekitar 360 berhala di dekat Ka'bah. Nanti dihancurkan ketika terjadi Fatu Mekah. Mereka mensucikan Ka'bah, membersihkannya, tapi juga kadang-kadang saling bunuh karena memperebutkannya. Makanya nanti dibuat aturan itu wilayah haram. Kalau di tanah haram tidak boleh ada pertumpahan darah, dan ini nanti selama berabad-abad diakui. Nggak boleh, Pak. Pertumpahan darah di tanah haram. Tidak boleh membunuh dan seterusnya. Itu disepakati. Doa talbiyah sempat diubah ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan baik yang tetap tertinggal dari ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dermawan, berbagi, jujur, menjamu tamu, memuliakan tamu, ini ajaran lama, Pak. Dari ajaran zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Menghormati tetangga, menghormati tanah haram, suka menolong, bersiwak. Bersiwak ini kata para ulama adalah ajaran semua nabi. Jadi semua nabi itu mengajarkan untuk bersiwak, sikat gigi. Makanya hadis yang terkenal, kalaulah tidak takut memberatkan umatku, niscaya akan aku wajibkan bersiwak setiap sebelum sholat. Untung gak diwajibin itu, Pak. Kalau diwajibin kita setiap mau sholat sikat gigi itu, Pak. Jadi sikat gigi bagian dari wudu. Walaupun hari ini ada yang masih menjaga, Pak, Masya Allah. Saya ketemu dengan beberapa orang yang selalu ada siwak tuh di itu ya. Sebelum wudu, ya di kantong ya. Sebelum wudu selalu siwak, ada kayak gitu. Walaupun alhamdulillah ya, memang hadisnya itu tidak diwajibkan. Kalau saya jadi wajibkan, itu siwak bagian dari wudu tuh, Pak. Tapi kalau mau dibiasakan, disunahkan, itu bagus. Ya, karena membersihkan mulut sebelum beribadah. Jadi siwak ini ajaran lama, Pak. Dari jauh sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkumur, istinja. Bule-bule hari ini banyak udah tahu, udah abad 21 masih belum tahu cara istinja yang baik, Pak. Mereka masih pakai tisu. Jadi kalau kita di Eropa kemana-mana harus bawa ini, Pak. Ini barang wajib, Pak. Kalau di Eropa, Amerika, Australia ini kemana-mana harus bawa botol. Kenapa? Kalau ke toilet dia mohon maaf gak ada pipetnya, Pak, gak ada semprotannya. Jadi semprotan itu ada di Asia aja, khususnya di Indonesia. Ya, semprotan. Jadi kalau teman saya nih dari Eropa misalnya, tinggal di Eropa, lagi main ke Indonesia, salah satu oleh-oleh yang dibawa mesti pipet, Pak. Kalau yang muslim, Pak. Karena nyari ini di Eropa itu susah, Pak. Semprotan itu karena mereka tidak punya tradisi itu. Jadi toilet duduk misalnya, ya sudah, hanya toilet tisu, nggak ada semprotannya. Karena toiletnya konsep toilet kering gitu, bahkan saluran air juga nggak ada. Maka kemarin ketika COVID, kesempatan kaum muslimin untuk mendakwahkan tentang istinja, bahwa di dalam Islam itu jauh sebelum peristiwa COVID pun, pertama kita udah diajarin cuci tangan. Jadi ada tagline menarik waktu itu, saya ingat banget, karena di Inggris tuh banyak dibuat di halte-halte bis. Jadi kaum muslimin itu bikin campaign di halte bis, bilangnya begini: COVID mengajarkan kita untuk cuci tangan, padahal Islam sudah mengajarkan cuci tangan sejak 14 abad yang lalu. Jadi kalau hari ini baru bisa cuci tangan, ini ketinggalan zaman, karena Islam udah ngajarin dari lama, Pak. Ada tempat wudu.
Udah ngajarin sejak lama. Kemudian waktu rame lockdown, mereka pada borong tisu. Akhirnya banyak kawan-kawan kami, orang-orang non-muslim di Inggris itu belajar dengan istinja. Karena tisu waktu itu menjadi barang langka, Pak. Jadi sempat ya tisu itu hilang di peredaran, bukannya hilang, habis kayak dulu masker lah ya. Tiba-tiba habis di Indonesia. Nah, di Inggris itu waktu itu tisu, Pak. Akhirnya mereka mulai mencari alternatif. Ngelihat YouTube bagaimana Islam itu mengajarkan beristinja dengan air. Akhirnya diteliti, ternyata dengan air jauh lebih bersih daripada dengan tisu. Lihat, Pak. Ternyata ada hikmah, Pak. Makanya saya pikir kalau diteliti hari ini mungkin post-Covid, pasca Covid-19, jangan-jangan pertumbuhan Islam makin tinggi juga dipengaruhi oleh itu. Jadi selalu ada hikmah, Pak, di balik berbagai peristiwa itu. Kemudian haji umrah ini kebiasaan-kebiasaan baik yang dipegang oleh orang-orang Hanifiyah. Dan mereka menolak menyembah berhala. Kebiasaan buruknya juga ada. Di antaranya orang-orang itu senang berjudi. Ya, mohon maaf Pak, hari ini data membuktikan penggemar judi slot di dunia terbesar itu adalah orang Indonesia, Pak. Buka datanya. Jadi judi slot itu yang terbanyak dipresentasekan ini adalah orang Indonesia. Artinya memang kita nih generasi mie instan, Pak. Pengen segalanya instan dan senengnya tuh yang begitu-gitu. Model yang kira-kira modalnya dikit dapatnya banyak gitu tanpa perlu effort yang jelas. Padahal yang namanya judi online ya adik-adik, yang namanya judi online itu sudah disetting oleh orangnya. Jangankan itu, yang pakai sistem komputer. Adik-adik tahu nggak? Capit boneka. Tahu? Ya kalau kita masukin koin gitu ya, nanti dicapit bonekanya. Itu tuh disetting bisa. Jadi disetting capitannya lemah terus, nanti setelah capitan ke 20 baru dia mengeras. Itu bisa disetting. Jadi nanti pas kita lagi deket nih yang ke-20 ternyata orang ini mainin yang ke-20. Dia tiba-tiba dapat boneka, akhirnya kita terinspirasi, main Padahal kita butuh 20 kali lagi. Butuh 20 koin untuk sampai pada pengerasan itu. Itu bisa disetting, bisa diatur. Kalaulah mereka bandar-bandar judi online itu baik, ngapain mereka bikin tempat judi? Langsungnya sedekah. Itu bisa diatur. Jadi mustahil ada orang kaya melalui judi. Itu mustahil. Tapi faktanya ini, Pak. Indonesia ini terbanyak, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ini PR kita, Pak. Jadi perlu dijaga anak-anak kita. Salah satunya dari itu, Pak. Apa istilahnya gacor apa-apalah gitu. Yang kedua, mengumur bayi perempuan. Jadi salah satu kebiasaan jahiliyah waktu itu menganggap perempuan itu rendah. Kalau ada orang melahirkan bayi perempuan, maka bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Yang ketiga, meminum khamar. Minum khamar ini juga bagian dari penyimpangan. Penyimpangan. Kalau di kampung saya bukan cuma khamar, Pak. Tapi ada lagi kecubung. Tahu kecubung? Jadi mabok itu dengan berbagai cara. Oh, kecubung apalah, aibon segala macam. Masya Allah. Nah, minum khamar, para ulama menyatakan khamar ini adalah induk kejahatan. Hati-hati. Khamar ini induk kejahatan. Karena ketika mabuk, justru kejahatan lainnya malah jadi ikut. Nah, sekarang di beberapa tempat, saya lihat di Jakarta ya, saya berapa kali ngisi di mall-mall Jakarta itu, mulai ada tersisip minuman-minuman. Walaupun mungkin kadar alkoholnya berapa saya nggak tahu. Tapi saya juga jadi mikir, ini izinnya gimana ya? Apa memang sudah diizinkan atau gimana? Allahu a'lam. Cuman saya jadi kayak kalau di Eropa memang itu legal, Pak. Tapi yang boleh beli hanya yang 18 tahun ke atas. Di kita saya nggak tahu aturan itu. Kemudian fanatisme kabilah, walaupun nanti oleh Abu Barak Furi dan beberapa ulama lain, asobiyah ini ada positifnya juga. Berikutnya mengundi nasib dengan anak panah. Mereka kalau mau ngapa-ngapain mengundi nasib. Jadi jalan nggak ya? Maka dikocok.
Nah, jalan atau enggak nanti tentukan oleh anak panah itu. Tawafnya salah, mengubah doa talbiyah dan seterusnya. Model pernikahan batil termasuk para wanita, kenapa di dalam Al-Quran diperintahkan untuk jilbab itu diturunkan sampai menutupi dada? Karena sebetulnya agama-agama samawat itu aslinya berjilbab. Artinya budaya jilbab itu di masa jahiliyah pun sudah ada. Cuman mereka menyimpangkannya dengan apa? Hanya menutup kepalanya saja. Seringkali lehernya terlihat dalam rangka apa? Menunjukkan perhiasan. Menunjukkan perhiasan. Maka oleh syariat disuruh menutupi perhiasan itu. Karena perhiasannya perhiasan real, perhiasan kalung-kalung atau juga mohon maaf ininya. Jadi disuruh ditutup. Saya ketemu di London dengan beberapa orang-orang ortodoks ya. Koptik ortodoks dan juga Advent serta orang-orang Yahudi. Perempuannya itu pakai jilbab. Jadi perempuannya berhijab walaupun hijabnya versi mereka tapi menutup rambutnya. Artinya hijab memang agama-agama samawat menyuruh para wanitanya itu untuk menutup hijabnya. Ada video di Inggris itu tahun-tahun 80-an itu diperkenalkan pakaian-pakaian mini bagi para wanita terus diuji. Menurut kamu pakaian ini gimana? Mereka rata-rata bilang itu pakaian yang menjijikan. Tahun-tahun 80-an, tapi kemudian mode akhirnya menyerang. Makanya 4F, Pak. Serangan pada kaum muslimin itu 4F. Apa, Pak? Food, fashion, fun, film. Apa, Pak? Food, fashion, fun, film. Food, makanan. Diserang kita dengan makanan yang secara kualitasnya sudah rusak. Budaya kulineran yang seringkali merusak tubuh kita. Yang kedua, fashion. Diperkenalkan fashion yang jauh dari nilai-nilai syariat. Yang ketiga, film. Hati-hati nih, LGBT itu disuntik banyak melalui film-film, Pak. Perlu difilter. Yang keempat, fun, hiburan. Melalui games, itu kan kekerasan tuh banyak dihadirkan melalui itu, games dan seterusnya. Perlu difilter. Fun, film, fashion, food. Namun ada juga orang-orang yang pada saat itu menolak. Jadi cerita dalam Mubarak Furi misalnya Utsman bin Al-Huwairis. Huwairis ini termasuk yang menolak menyembah berhala. Jadi dia tidak mau mengikuti tradisi orang-orang Mekah yang menyembah berhala. Dan dia lebih memilih kemudian membersamai Kaisar Romawi. Dia keluar dari Mekah. Ada Ubaidillah bin Jahsy. Ya, Ubaidillah bin Jahsy ini orang Nasrani awalnya, tapi dia belajar Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Istrinya adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Lalu Ubaidillah bin Jahsy ini sempat hijrah ke Habasyah. Jadi termasuk yang berangkat ke Habasyah. Namun di Habasyah dia murtad. Nanti kemudian Ummu Habibah meminta cerai. Jadi diperbolehkan kalau suami itu murtad, kan talak itu pada laki-laki. Perempuan itu gak ada talak, kata para ulama. Kalau perempuan dapat talak mungkin dalam satu hari laki-laki bisa 10 kali jadi duda, Pak. Makanya talak itu tidak diberikan kepada perempuan. Talak hanya diberikan pada laki-laki. Tapi dalam kasus seorang laki-laki atau suami itu murtad, perempuan itu boleh meminta pisah. Boleh minta bercerai. Ketika laki-lakinya itu murtad. Maka nanti Ummu Habibah bercerai dengan Ubaidillah bin Jahsy. Kemudian Ummu Habibah menikah dengan siapa, Pak? Ada yang tahu? Siapa akhirnya suaminya Ummu Habibah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Nah, Ubaidullah ini kata para ulama murtadnya diawali dari apa, Pak? Kebiasaan minum khamrnya balik lagi.
Jadi dia Nasrani, ya. Dan begitu Islam sudah tidak ada lagi kebiasaan minum khamar, nongkrong-nongkrong gak jelas tuh udah hilang gitu. Namun di Habasyah dia berkumpul lagi dengan sesama Nasrani. Karena Habasyah waktu itu markasnya Nasrani. Najasyi ini kan Nasara waktu itu. Nah, dia bergaul lagi dengan orang-orang Nasrani dan diawali dari minum khamar. Makanya para ulama menyatakan tadi, khamar adalah induk kejahatan. Hati-hati, Pak. Kalau di sini daerah kita ada yang mulai nongkrong-nongkrong dari ketahuan minum khamar, itu perlu ditandai, Pak. Karena apa? Dari khamar biasanya muncul kejahatan-kejahatan berikutnya. Pelajaran dari para ulama dulu kan kita tahu ya, kisah yang ada laki-laki ditawarkan, pilih memperkosa atau membunuh atau minum khamar. Dia bilang memperkosa merugikan orang lain, gak mau. Membunuh merugikan orang lain, gak mau. Akhirnya dia pilih apa, Pak? Minum khamar. Habis minum khamar dia ngapain? Dia melakukan dua hal yang tadi. Maka hati-hati, Pak. Dan hari ini khamar dianggap sebagai hal yang biasa. Khamar dianggap hal yang biasa. Nauzubillahi min dzalik. Tapi Ubaidullah bin Jahsy termasuk yang menolak menyembah berhala. Ya. Waraqah bin Naufal juga demikian. Tokoh Nasrani yang dikatakan para ulama termasuk yang akhirnya masuk Islam di awal. Walaupun Waraqah memang meninggal dunia tidak lama setelah berislam. Ya, Waraqah ini yang menjadi rujukan Khadijah ketika nanti Nabi SAW mendapatkan wahyu. Waraqah tidak menyembah berhala. Zaid bin Amr bin Nufail, sepupunya Umar bin Khattab, Abu Qais bin Al-Aslat, dan banyak sekali. Intinya adalah banyak juga orang-orang yang kemudian memegang agama Hanifiyah dan mereka menolak untuk menyembah berhala. Jadi agama di Arab waktu itu, kalau kita klasifikasikan, Pak, yang pertama adalah ajaran Hanifiyah yang memegang sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang kedua Nasrani. Yang ketiga pagan. Kalau di Madinah udah banyak Yahudi. Kalau di Mekah tidak banyak. Ya, di Madinah yang banyak Yahudi karena Yahudi ngumpulnya itu di Madinah. Makanya kalau diperhatikan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Salah satu tafsiran para ulama, karena orang-orang ahlul kitab itu memang sebetulnya tahu. Makanya Yahudi itu nyari tempat yang sesuai dengan kitab mereka, yakni Madinah. Karena mereka yakin akan datang Nabi akhir zaman di tempat itu yang tumbuh banyak kurma, yakni Madinah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita ambil pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang pertama, kata Al-Mubarakfuri di sini, penyembahan terhadap berhala itu tidak standar. Ini membuktikan bahwasanya memang penyembahan berhala adalah hal yang diada-adakan. Karena nggak standar, Pak. Ya, tiap daerah itu cara menyembahnya berbeda-beda. Adapun kita, ini seringkali nih kita ini juga nih sama orang-orang Nasara dan orang-orang lain misalnya yang tidak suka pada Islam. Orang Islam juga nyembah batu kok. Apa buktinya? Mereka menyembah Ka'bah. Ya, sujud di depan Ka'bah. Maka kita katakan pada mereka tidak. Kita tidak menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah. Ka'bah hanya patokan saja. Kalau Ka'bah disembah, nggak ada yang berani nginjek Ka'bah, Pak. Tapi Ka'bah diinjek nggak? Hah? Kapan Ka'bah diinjek? Setiap tahun diinjek. Setiap ada pergantian kiswah. Biasanya pas jemaah itu menuju ke Arafah. Ya kan musim haji nih, semua menuju ke Arafah. Maka biasanya pada saat itulah penggantian kiswah dilakukan. Jadi tidak mengganggu yang tawaf karena semua fokus menuju ke
Arafah untuk wukuf. Maka biasanya pada momen itulah pergantian kiswah dilakukan. Saat pergantian kiswah, maka petugasnya naik ke atas. Kalau kita menyembah Ka'bah, nggak mungkin itu diinjek. Karena sejatinya kita tidak menyembah Ka'bah. Atau dulu Bilal, ketika Fatu Mekah mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Ya. Yang berikutnya, hikmah dibalik dipilihnya Jazirah Arab ini karena memang tempat milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran 129 Al-Baqarah. Pertanyaan saya Pak, dikabulkan gak doa Nabi Ibrahim? Dikabulkan, tapi urutannya seperti ini gak? Hah? Dikabulkan Allah tapi urutannya berbeda Pak. Ada di mana jawabannya? Ntar, saya lupa nomor ayatnya. Jawabannya adalah ada pada dua halaman berikutnya di dalam surat Al-Baqarah. Saya bacakan. Nah nih. Jadi nanti dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. 151 Al-Baqarah 151. Jadi doanya Nabi Ibrahim adalah yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayat, wa yu'allimuhumul kitab, dan akan mengajarkan kitab, wal hikmah, dan juga hikmah atau sunnah, wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka. Ini doanya Nabi Ibrahim, wa yuzakkihimnya di akhir. Tapi yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum, kemudian kami utus kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri, minkum, yatlu alaikum, yang membacakan kepada mereka kitab, wa yuzakkikum, dan mensucikan mereka. Jadi pensucian itu ditaruhnya di kedua. Sehingga para ulama kemudian dari ayat ini menggambarkan dalam pembelajaran yang terbaik itu memang pertama penyucian jiwa dulu Pak. Niatnya dulu dibenerin. Jadi belajar apapun, niatnya dulu yang dibenerin. Harus dalam rangka pensucian diri kita, harus dalam rangka ibadah, fi taatillah, dan juga lillahi ta'ala. Jadi kalau ngafal Quran misalnya, niatnya ngafal Quran itu apa deh? Niatnya ngafal Quran apa? Agar ketika bertambahnya hafalan, bertambah juga iman kita. Iman sebelum Quran. Ini Pak, ini prinsip. Ini prinsip. Makanya yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala urutannya berbeda. Ini dibahas oleh para ulama. Ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi doanya Nabi Ibrahim dikabulkan, hanya saja positioningnya diubah. Ternyata wa yuzakkihim, atau pensucian diri bukan di yang terakhir. Oleh Allah, prinsipnya Nabi SAW, ya, wa yuzakkikum itu setelah pembacaan kitab. Jadi tujuan belajar itu awalnya juga harus bagian dari pensucian diri kita Pak. Niatnya bukan supaya tambah pintar aja, tapi supaya makin qalbun salim.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah tadi. Jadi pensucian itu akhirnya ada di atas, Pak. Nah, jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, lingkungan ummi ya, walaupun makna ummi itu memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bukan berarti bodoh, Pak. Ya, jadi jangan juga sepelekan kalau dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, berarti dia bodoh. Saya juga mengkritisi sih, di sejarah Indonesia itu mungkin orang-orang dulu tuh nggak bisa baca, yang dimaksud tidak bahasa itu tidak bisa baca huruf Latin, Pak. Tapi orang-orang Nusantara pada waktu itu bisa baca huruf Jawa Pegon. Jadi yang tidak bisa baca itu maksudnya tidak bisa baca huruf Latin. Karena memang pembelajaran itu di Indonesia bukan dari pesisir, justru dari perkampungan. Makanya dulu pesantren-pesantren banyaknya itu bukan di pesisir, Pak. Pesantren itu banyaknya di pedalaman. Yang dikenalkan adalah bahasa Arab dan juga bahasa Arab Melayu. Saya masih punya tuh kitab dari Kudus, itu kitab tajwid. Nanti keterangannya masih ada, Pak. Dibaca pendek, tulisannya dal, ba, jim, pendek fa, kemudian nun, dal, kaf gitu. Awal-awal saya bingung, ini apa sih? Ternyata dibaca pendek, tapi pakai bahasa Arab. Namanya Arab Pegon ya, Arab Melayu. Jadi yang tidak kenal itu adalah huruf Latin. Jadi sebetulnya ya tidak bodoh. Dan juga bukan negara maju. Ya, tetapi memang orang Arab itu bangsa pedagang. Khususnya orang Arab di kota Mekah. Kalau di Madinah itu banyak petani, Pak. Banyak petani. Kemudian hikmahnya, seandainya agama ini dibawa oleh kaum terpelajar atau Nabi pada saat itu sudah bisa baca tulis, hari ini orang bisa memfitnah agama kita. Ini campuran dari berbagai agama terdahulu. Karena Nabi baca ini, baca itu, dicampurlah jadi agama Islam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kesimpulan, masih ada nih. Nah, namun orang Arab punya moralitas yang baik juga ada. Bahkan orang-orang Yaman, dari Yaman lah kita mengenal budaya salaman, Pak. Jadi budaya salaman itu bukan budaya Arab. Budaya Arab itu aslinya tuh bukan salaman, apalagi salim, Pak. Gak ada, Pak. Budaya Mekah itu aslinya adalah berpelukan. Ketika bertemu dengan orang itu berpelukan. Tapi kemudian orang Yaman punya kebiasaan bersalaman. Orang-orang Yaman yang pergi ke Mekah kemudian dijumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu keluarlah hadis yang sangat terkenal. Bersalaman itu menggugurkan dosa. Jadilah budaya salaman itu menjadi bagian dari syariat kita. Cuman itu aslinya budaya yang dipengaruhi oleh Yaman. Karena orang Mekah sendiri tidak punya tradisi bersalaman itu, Pak. Salim apalagi, salim itu budaya kita tuh, Pak. Ya, mencium tangan yang lebih tua. Di orang Mekah tuh gak suka dicium tangannya, Pak. Malah dia ntar cium balik. Kalau kita cium tangannya, dia cium balik. Bahkan beda menghindar. Tapi kalau berpelukan dia malah senang. Ya inilah budaya ya. Ini beda-beda budayanya. Kalau di kita orang tua nggak disalimin berasa gimana gitu ya, Pak ya. Ya karena beda budaya. Orang Mekah, orang Mesir, orang-orang Arab gitu ya. Kalau marah, semarah-marahnya mereka, Pak, pegang jenggotnya, disalawatin, Pak, shollu ala nabi. Maka kemudian merendah marahnya, Pak. Karena diingatkan pada Nabi, ingat Nabi, shollu ala nabi, bersalawat pada Nabi, ingat Nabi. Dipegang jenggotnya. Kalau kita dipegang jenggotnya, apa yang terjadi, Pak? Ya, moralitasnya tetap ada, walaupun memang ada yang terkotori oleh
jahiliyah. Nah berikutnya, Arab ini digambarkan negeri yang tidak dilirik. Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Bayangkan ini Syam ya. Ini Madinah, di bawahnya ada Mekah. Di bawahnya baru kemudian Yaman. Di bawahnya Yaman ada Afrika. Ini dari Syam, ini dilewatin, Pak. Dakwahnya mereka ini tidak ke sini, nggak tertarik. Romawi itu tidak tertarik menjadikan Arab sebagai bagian dari Romawi. Justru lompat ke Habasyah. Lompat berapa negeri itu kan? Syam. Kemudian ini Saudi Arabia. Ini Yaman. Baru Afrika. Lompatin 1, 2. 2 negara dilompatin, Mbak. 2 negeri dilompatin. Langsung malah ke Habasyah. Kalau Yaman kan Nasara masuk karena kasus yang Ashabul Ukhdud ya. Kita udah pernah bahas kalau salah sebelumnya. Karena nggak tertarik dulu, Pak. Ini daerah kering, orangnya barbar, nggak bisa baca tulis. Apa yang membuat menarik? Coba, Pak. Kering, kemudian nggak ada apa-apa. Dia nggak tahu aja karena minyak nggak muncul sih, Pak. Ya. Kalau tahu minyak tuh udah muncul gitu ya dan udah teknologi, mungkin tertarik juga. Kalau dulu kan orang nggak minat. Arab baru sekarang pas kemudian ada minyaknya, wah langsung luar biasa. Dulu hanya kelompok orang yang bertelanjang kaki, kata para ulama. Makanya di antara ciri-ciri hari kiamat apa, Pak? Orang-orang yang bertelanjang kaki, orang-orang kampung membangun bangunan yang tinggi. Dan Arab hari ini berubah, Pak. Bangunan tinggi adanya di mana, Pak? Di negara-negara Arab. Yang paling tinggi masih di Burj Khalifa. Di Burj Khalifa. Itu mengalahkan Trafalgar Square di London, mengalahkan Menara Eiffel, mengalahkan Monas, Pak. Burj Khalifa. Ya, ini memang sudah tanda-tanda hari akhir, Pak. Memang kiamat itu pasti makin dekat, bukan makin jauh, udah pasti makin dekat. Berapa lamanya kita nggak tahu, Allahu a'lam. Kemudian ini juga membuktikan bahwa setelah Islam datang, maka wilayah yang tadinya barbar, wilayah yang tadinya tidak terdidik ini, begitu Nabi wafat, coba di Madinah, ahli apa yang tidak dimiliki Madinah? Sahabat-sahabat yang tadinya tidak mengenal peradaban dengan baik, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka dimajukan oleh Islam. Maka tidak boleh Islam kemudian dikesampingkan. Kalau mau maju, maka jadikanlah Islam pegangan kita. Kan sekarang ada yang malu, Pak. Ada yang malu mengakui sebagai seorang Muslim. Ya. Padahal di Barat hari ini justru orang mulai tertarik kepada Islam. Ya, kita yang udah Islam jangan malah tertarik kepada Barat. Orang Barat sekarang menuju ke Islam kok. Kita sekarang jadi ke Barat-baratan, gimana ceritanya? Ya, jadi adik-adik nggak usah tertarik. Barat juga sekarang udah ke Islam deh. Di Barat sekarang mulai bingung mereka dengan identitasnya. Hari ini di bangsa Barat, termasuk bahkan di Jepang, mulai krisis manusia, Pak. Ya, mulai di Jepang itu ada sekolah-sekolah tutup karena siswanya mulai pada gak ada. Kenapa? Gak ada anak kecilnya. Jadi saya berpikir petanya ke depan bisa jadi memang yang mengisi nanti Jepang, yang mengisi Jerman, yang mengisi Eropa, mungkin orang-orang Indonesia nanti, Pak. Karena kita kan bonus sampai 2045. Kita bonus demografi sampai 2045, orangnya makin banyak. Di banyak negara-negara maju, orangnya makin dikit. Maka yang banyak ini kemana? Yang ngisi inilah, kalau segitiganya supaya berimbang kan, dia harus diisi. Maka adik-adik, belajar bahasa deh. Udah bisa bahasa apa aja deh? Bahasa apa? Bahasa Indonesia kan udah bisa, bahasa Indonesia. Ya, saya pesan deh, belajarin 3 minimal. Apa aja? Ingat gak? Arab, Inggris, Mandarin. Kalau Indonesia kan udah bisa. Arab, Inggris, sama Mandarin deh. Belajar bahasa Cina. Ya. Kenapa, Pak? Bahasa Mandarin, Pak. Ada yang masih ingat? Ini kata para pengamat forecasting ya, hitung-hitungan pengamat masa depan, bahasa Mandarin itu nanti akan menjadi salah satu bahasa yang banyak dipakai orang.
seiring dengan mundurnya dolar, kan sekarang ada dolarisasi. Ngomongnya susah tuh. Dolar itu mulai pada diturunin, orang pada mulai ada pakai yuan, ada pakai segala macam. Dan orang Mandarin, orang Tiongkok ini ada di mana-mana. 1,7 miliar orang Tiongkok itu di dunia, Pak. Jadi pertama itu orang Tiongkok 1,7 miliar, kedua orang apa, Pak? India. Cuman India cenderung pakai bahasa Inggris dia, walaupun pakai ada bahasa India juga. Yang ketiga Amerika, kita keempat. Jadi kalau mau menguasai perdagangan, memang mau gak mau bahasa Mandarin perlu dipelajari. Ya minimal kalau ke Glodok nawar bisa lah gitu. bisa nego-nego. Itu Pak, bahasa masa depan tuh Pak. Bahasa Arab jelas, bahasa agama kita, dan bahasa Arab bagian dari agama kita, nggak boleh lepas. Bahasa Inggris jelas bahasa internasional. Yang ketiga bahasa Mandarin. Dan hari ini bahasa Arab pun di dunia Arab mulai orang yang menguasai bahasa Fusha itu minim. Saya kemarin dapat video. Jadi ada orang Indonesia ngomong pakai bahasa Arab Fusha di Mesir. Di Mesir itu kan orangnya Amiyah, Pak. Orang Indonesia ngomong pakai bahasa Arab Fusha, orang Mesirnya malah amin-amin, Pak. Dikira doa itu, Pak. Saking tingginya bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang kita, karena kita belajar bahasa Arabnya di Mahat, di pesantren. Kita belajar bahasa Arabnya di pesantren, di lembaga jamiah, di lembaga pendidikan, maka bahasa Arabnya bahasa Fusha. Mereka mengenal bahasa Arabnya bukan dari lembaga pendidikan, tapi dari kehidupan sehari-hari. Bahasanya Amiyah. Begitu mereka ketemu orang Indonesia, bukan orang Arab, bisa ngomong bahasa Arab Fusha, kaget-kaget mereka. Ya jadi, malah bahasa Arab yang bagus dikuasai, bahasa Arab Fusha itu banyak orang-orang kita. Cuma yang repotnya orang Indonesia begitu bergaul dengan orang-orang mereka, akhirnya juga banyak bergaul dengan bahasa Amiyah. Ini yang repot. Tapi ini menarik, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terakhir kita tutup bahwa kondisi-kondisi ini menyebabkan Islam akhirnya turun untuk menyempurnakan apa yang sudah tercampuri, apa yang sudah hilang. Ya, ajaran Hanifiyah yang sudah mulai hilang, ajaran Nasrani yang mulai bergeser, ajaran Yahudi mulai bergeser, maka Islam datang menyempurnakan akhlak, mengembalikan kejayaan peradaban dengan syariat Islam. Karena akidahnya semuanya sama. Hanya syariat Islam kemudian menyempurnakan apa yang belum sempurna sebelumnya. Salah satu yang paling membuat sempurna syariat ini adalah karena Al-Quran. Allah jaga Al-Quran, tidak ada yang bisa melewengkan Al-Quran. Maka kembalikan kehidupan kita kepada Al-Quran dan khususnya bahasa Arab. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin beberapa poin yang bisa kita bahas pada pagi hari. Tentu banyak kekurangan. Nanti bisa dibaca lagi lebih lanjut sampai halaman 85 itu bagus tuh, Pak. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Saya serahkan pada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dari jamaah ada yang ditanya? Ada Mas? Ada tanya? Nggak ada ya? Silakan ditutup aja Ustaz. Baik. Kalau tidak ada yang kita diskusikan, kita cukupkan dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan tempat, dipersilakan untuk sholat syuruk 2 rakaat.